Hai kaum rebahan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Gua harap kalian bahagia selalu dah. Kembali lagi di Buka Film bersama gua Jacqueline. Siapa di sini yang pernah ditinggal pacar karena digondol sang mantan? Alasannya sih pamit beli seblak, taunya nggak balik-balik nyangkut di hotel. Pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini gue mau membahas film Marvel terbaru yang berjudul Thor Love and Thunder yang dirilis tahun 2022. Ini film si ganteng babang Thor yang keempat dari serial Thor. Film pertama berjudul Thor tahun 2011. Yang kedua berjudul For the Dark World tahun 2013. Dan yang ketiga Thor Ragnarok tahun 2017. Film ini membawa kita pada eksplorasi kehilangan, kesepian, dan kekosongan. Bagaimana definisi kekuatan cinta yang sejati dan apakah hidup akan terasa kosong jika tanpa cinta? Thor akan menjelaskan pada film ini. Oke lah, kalau begitu, kenapa jadi gagap? Jadi langsung aja, siapin dah cemilannya, sambungin wipinya, cari posisi nonton senyaman mungkin. Watching movie, let us go. Here we go. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gorr. Ia bersama putrinya yang bernama Love berjalan melintasi bentangan alam yang kering dan tandus. Gorr menggendong Love ke tengah gurun sambil berdoa kepada dewa agar dia dan putrinya diselamatkan dari kelaparan karena seluruh daratan sudah kering. Tapi sang dewa seperti mengabaikannya karena akhirnya putri Gorr mengembuskan nafas terakhir di pelukannya. Gorr terlihat sangat terpukul atas kepergian putri tercintanya. Tiba-tiba terdengar suara seperti memanggilnya. Ia pun berjalan mengikuti sumber suara dan terlihat sebuah hutan indah yang dipenuhi banyak tumbuhan. Ketika Gorr melewati aliran sungai, tangannya tidak sengaja tergores sebuah pedang, namun lukanya seketika itu langsung sembuh. Ia menemukan banyak buah-buahan dan langsung melahapnya karena laparnya sudah tak terbendung lagi. Ternyata buah itu milik Dewa Rapu yang dipercayainya sebagai pembawa cahaya. Gorr langsung menyembah dan mengatakan bahwa dirinya pengikut terakhir yang tersisa setelah yang lainnya tewas akibat kelaparan dan kehausan. Ia menagih janji dewa itu untuk memberikan keabadian atas imannya yang tidak goyah meskipun harus menderita dan kehilangan putrinya. Akan tetapi dewa itu malah menertawakan dan juga mengabaikan kesedihan Gorr seperti tidak punya hati. Lalu Dewa Rapu berkata bahwa ia nggak ambil pusing karena pasti akan mendapat pengikut baru lagi setelah kematian Gorr dan yang lainnya. Dewa Rapu malah menyombongkan dirinya sambil menunjuk ke arah jasad dari seorang kesatria yang telah dibunuhnya yang membawa pedang All Black Necrosword, atau bisa disebut ini adalah pedang pembunuh. Mulai dewa hingga celestial tidak ada yang bisa selamat dari ketajaman pedang ini. Gorr pun kecewa dan sangat marah hingga melepas kalung simbol dewa mereka. Tidak lagi mau mengakui Dewa Rapu sebagai dewanya. Perbuatan Gorr membuat Dewa Rapu ngamuk. Dengan kilat ia menghampiri Gorr, lalu tubuh Gorr terangkat dengan tangannya dan siap untuk membunuh Gorr saat itu juga. Tanpa diduga, pedang pembunuh tiba-tiba bergerak ke arah tangannya. Gorr langsung menusuk leher Dewa Rapu dengan pedang itu. Ia pun bersumpah akan menghabisi seluruh para dewa yang menurutnya hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dengan Necrosword di tangannya, Gorr yang awalnya hanya alien biasa pada akhirnya berubah menjadi sosok alien yang memiliki kekuatan, kecepatan, dan regenerasi super. Pencipta pedang sakti ini adalah Elder Gold ke-8. Kini Gorr yang lemah menjelma menjadi Gorr the God Butcher, sang penjagal dewa. Di sebuah planet, Korg adalah gladiator batu. Tunggu, bukan. Korg adalah sohib baik Thor yang sedang bercerita kepada sekelompok anak dari bangsanya. Kisah Dewa Guntur atau yang dikenal sebagai Thor Odysseus. Ia menceritakan bahwa Thor dibesarkan dengan dididik untuk menolong dan membela yang tidak bisa berjuang. Tumbuh besar dengan jiwa yang sensitif, lalu menjadi pahlawan legendaris yang menyelamatkan dunia berkali-kali sampai tidak terhitung jumlahnya. Tapi di samping itu, Thor melewati kehidupan yang tidak mudah karena harus kehilangan satu persatu orang-orang di sekitarnya, yaitu ibu tercintanya, ayahnya, para bestinya, dan juga saudaranya si Loki. Lebih tragisnya lagi, ia juga harus menyaksikan planet tempat kelahirannya meledak menjadi remahan kuaci.
Thor juga selalu gagal dalam menjalin hubungan percintaannya dengan gadis petualang, dengan wanita serigala, dan juga pernah menjadi cinta sejatinya, yaitu wanita bumi bernama Jane Foster. Coba kita tengok bagaimana kehidupan mantan cinta sejatinya Thor di bumi. Ia sedang berada di rumah sakit karena terkena penyakit kanker stadium 4. Hasil kemoterapinya pun tidak membuat keadaannya lebih baik. Saat sedang putus harapan hidup, Jane melihat sebuah buku yang berisi informasi bahwa senjata milik Thor yang pernah hancur dan telah dimuseumkan di New Asgard itu ternyata dapat memberikan efek pada orang yang menggunakannya. Salah satunya ialah kesehatan. Jane pun segera meluncur pergi ke sana untuk melihatnya secara langsung. Ketika Jane mendekat, Mjolnir yang sudah menjadi serpihan tiba-tiba bergetar. Langit pun mulai bergemuruh. Kejadian itu seperti menandakan adanya kontak batin antara keduanya. Dulunya, Mjolnir ini yang menemani kebersamaan Thor dengan Jane di saat mereka masih menjalin hubungan yang sangat mesra dan serasi. Thor mengajari Jane cara menjadi pejuang, dan Jane mengajari Thor cara menjadi manusia bumi. Thor pernah meminta kepada Mjolnir untuk selalu menjaga Jane pujaan hatinya. Mjolnir menurut perkataan Thor merasa memiliki tanggung jawab atas keselamatan Jane sepenuhnya. Namun hubungan mereka harus kandas di tengah jalan akibat kesibukan masing-masing. Yang satu sibuk dengan panggilan-panggilan alamnya, dan satunya lagi sibuk karena profesinya seorang dokter peneliti. Gak enak ya berpisah pas lagi sayang-sayangnya. New Asgard, sebuah desa di Norwegia yang ada di bumi, dipimpin oleh Valkyrie yang ditunjuk langsung oleh Thor. Tempat itu juga menjadi tempat wisata yang menyimpan serpian Mjolnir. Dan juga ada pertunjukan teater yang menampilkan kisah hidup sang dewa guntur ini. Kita kembali ke Thor yang frustasi melewati masa galaunya hingga membuat tubuhnya menjadi gemuk. Setelah tersadarkan atas jati diri yang sesungguhnya, ia mulai berolahraga, berjuang untuk mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan dan pada akhirnya memiliki tubuh dewa. Di balik semua rasa sakitnya itu, ia tetap berjuang dan membantu para penjaga galaksi lainnya. Saat ini Thor menghabiskan waktunya untuk semedi dengan tenang di sebuah pelosok dan hanya akan keluar jika ada yang meminta bantuan. Langsung cabut pergi berperang. Kali ini ia bersama Star-Lord mempunyai misi menolong planet Indigard dari penyerangan makhluk luar angkasa yang mirip seperti burung. Dengan membiarkan para tim Guardian of the Galaxy ini pada duduk manis, Thor menghajar dan memusnahkan musuhnya dalam sekejap menggunakan Stormbreaker-nya itu. Tapi saking powerfulnya, Thor tanpa sengaja menghancurkan kuil pemujaan bangsa Indigarian itu. Walaupun bangsa planet itu sedih karena harus membangun ulang kuil itu lagi, mereka tetap memberinya hadiah sebagai ucapan terima kasih. Ya, 2 ekor kambing raksasa yang bernama Tooth-Gnasher dan Tooth-Grinder. Ini dipersembahkan oleh pemimpin bangsa ini, yaitu King Yakan, kepada Thor. Walaupun ini belum hari raya Idul Adha, tapi ya udahlah ya, terima aja hadiahnya. Lumayan buat disate kalau lagi lapar di jalan. Di saat Thor bersama yang lainnya hendak terbang meninggalkan planet ini, tiba-tiba sebuah sinyal masuk dan menampilkan para dewa yang telah dibunuh. Termasuk pesan dari temannya yang salah satu prajurit Asgard. Karena saking banyaknya yang butuh bantuan, Thor lalu memutuskan untuk berpencar dengan para Guardian of the Galaxy untuk mendatangi semua panggilan sinyal bahaya itu. Thor bersama Korg mendatangi panggilan sinyal dari prajurit Asgard, yaitu Lady Sif. Ia terluka karena diserang hingga lengan kirinya putus. Ia juga mengatakan kepada Thor bahwa yang membunuh para dewa adalah Gorr, yang akan segera menyerang New Asgard yang berada di bumi. Tanpa babi bu bebo, Thor langsung OTW ke sana. Ketika Thor bersama Korg dan Lady Sif tiba di sana, kota itu sudah diserang oleh pasukan bayangan Gorr. Lady Sif segera mendapatkan pengobatan, sementara Thor dan Korg membantu Valkyrie melawan pasukan jahat ini. Di tengah pertempuran, Thor melihat Mjolnir terbang dan melebur para pasukan bayangan menjadi bubur. Ketika Thor ingin mengambil Mjolnir, tiba-tiba si pemilik baru datang sambil mengenakan baju besi Castor. Betapa terkejutnya Thor ketika melihat ternyata sang mantan di balik topeng dan baju besi itu.
Jane sekarang menjelma menjadi The Mighty Thor atau Thor perkasa. Ketika adegan kangen-kangenan ini sedang berlangsung, suasana jadi rusak karena munculnya sang penjagal dewa Sigor. Thor pun harus menghadapi dulu Sigor ini, baru habis itu minta penjelasan kepada si mantan kok bisa dipilih sama Mjolnir, palu kesayangannya yang telah hancur akibat perbuatan saudara angkatnya si Loki. Di saat semua sibuk melawan para pasukan bayangan dan Gorr, tanpa ada yang sadar, Gorr ternyata memerintahkan pasukannya untuk menculik semua anak-anak Asgard dan membawanya pergi. Saat mengetahui hal itu, semua pun terkejut dan berusaha mengejarnya. Namun terlambat, Gorr sudah pergi dan menghilang. Pada saat mereka sedang berembuk mencari jalan keluar, tiba-tiba Thor mendapat vision dan penglihatan dari seorang anak bernama Axel, yang merupakan anak dari Heimdall, sang penjaga gerbang Asgard dan Bifrost yang memiliki mata batin yang mampu melihat segalanya di 9 dunia. Dan kini Axel mewarisi kemampuan ayahnya yang telah tewas di tangan Thanos. Setelah dipanggil oleh Axel, akhirnya Thor mengetahui bahwa lokasi itu berada di alam bayangan. Karena Thor merasa curiga, takut ini adalah jebakan. Ia bersama yang lain merencanakan misi penyelamatan mereka dengan pergi dan meminta bantuan pasukan dari para dewa di kota Omnipotent. Mereka lalu merakit kereta antik dari kapal yang akan ditarik oleh 2 kambing ajaib pemberian dari King Yakan. Untung belum disate tuh kambing. Setelah pamit dan meminta doa dari para rakyat Asgard, Thor bersama yang lainnya pun terbang menggunakan kereta antik itu dengan kekuatan dari Stormbreaker menjadi navigasinya. Saat tiba di Omnipotent, yang adalah tempat berkumpul dan bersantainya para dewa-dewa pencipta terkuat di alam semesta, mereka kemudian menyamar menjadi para dewa emosi dengan menggunakan jubah berwarna-warni. Lalu duduk di barisan para dewa bersama dewa sihir, dewa mimpi, dewa pengrajin kayu, dan dewa pangsit. Ada juga dewa Kronan dari bangsa Korg dan dewa-dewa lainnya. Tidak lama setelah dipanggil-panggil namanya, kemudian datanglah Zeus, yaitu dewa yang paling dihormati oleh para dewa yang juga merupakan figur panutan buat Thor, karena sangat mengidolakannya sebagai prajurit pemberani. Saat Thor dipanggil ke tengah panggung untuk berbicara, lalu saat ia memberikan informasi tentang Gorr yang akan menghabisi para dewa, Zeus dan lainnya malah menertawakannya, karena di sana hanya khusus untuk tamu undangan. Maka penyamaran Thor pun dibuka dengan gamblang sampai telanjang. Begitupun teman-teman Thor yang lain hampir saja ditelanjangi. Thor yang syok dan langsung ilfil melihat tingkah Zeus karena telah berubah menjadi dewa yang arogan dan egois yang silau akan kenyamanan di sana. Thor pun berusaha meminjam Thunderbolt milik Zeus, tapi tidak diberikan dan malah meremehkan dewa-dewa yang tewas adalah dewa yang lemah. Dengan sombongnya mengatakan bahwa Gorr tidak akan berhasil mencapai Eternity, yaitu Etentias berwujudan semesta, di mana siapapun yang datang kepadanya akan dikabulkan keinginannya. Setelah adu bacot itu terjadi, Valkyrie langsung gercep bersama yang lain menyerang Zeus dan pasukannya untuk mencuri Thunderbolt. Lalu tiba-tiba saja Zeus menyerang Korg menggunakan Thunderbolt yang membuat tubuhnya menjadi hancur. Hal itu membuat Thor emosi jiwa saat Zeus melemparkan Thunderbolt ke arah Thor. Ia berhasil menangkapnya, lalu melemparkannya kembali ke dada Zeus yang membuatnya roboh terjun payung. Definisi senjata makan tuan namanya. Setelah urusan dengan Zeus selesai, Thor segera menghampiri Korg. Untung saja wajahnya masih utuh, jadilah masih hidup meskipun hanya berbentuk wajah. Valkyrie pun gak pakai lama langsung mengambil Thunderbolt Zeus, lalu mereka semua pergi ke alam bayangan. Di dalam perjalanan itu, Thor dan Jane mulai bicara dari hati ke hati dan mengingat kenangan masa lalu mereka. Jane juga mengungkapkan bahwa dirinya terkena penyakit kanker stadium 4. Alasan Jane mengambil Mjolnir di New Asgard selain untuk mengobati dirinya, siapa tahu penyakitnya sembuh setelah memiliki kekuatan super, atau setidaknya ia bisa membuktikan omongan Valkyrie jika ia menjadi pahlawan Asgardian yang gugur secara terhormat saat berperang, maka akan pergi ke Valhalla, yaitu surga abadi. Saat mereka sedang meluapkan rasa rindunya dengan bercumbu mesra, tiba-tiba Valkyrie memberitahu bahwa mereka sudah tiba di alam bayangan.
Dan seketika semua warna menjadi hitam putih. Setibanya mereka di sana, mereka tidak menemukan anak-anak itu, hanya ada kurungan kosong. Mereka pun mencoba mencari sampai tiba di sebuah tempat. Di sana Jen menemukan kertas skema tentang informasi mengenai Stormbreaker, yang dijelaskan bahwa itu adalah kunci untuk membuka Eternity. Jen pun segera berlari lalu melemparkan Stormbreaker ke langit. Ia lalu menceritakan kepada Thor bahwa ini adalah jebakan. Gorr pun muncul langsung menyerang dan mengikat mereka. Gorr memaksa Thor untuk memanggil Stormbreaker. Namun Thor menolak melakukan itu hingga membuat Gorr kesal kemudian menyiksa Jen. Melihat belahan jiwanya terancam, ia pun murka dan segera memanggil Stormbreaker yang membuat semua bisa terbebas dari belenggu Gorr. Mereka menyatukan kekuatan lalu bertarung melawan Gorr. Valkyrie sempat terluka akibat serangan Gorr. Kereta mereka juga dihancurkan. Dua kambing ajaib jadi lari terbirit-birit. Tidak lupa mereka membawa wajah Gorr yang nyaris saja tertinggal. Akhirnya mereka pergi kembali ke New Asgard menggunakan kekuatan Stormbreaker. Namun di saat Beat Force terbuka, Gorr tiba-tiba merebut Stormbreaker dari tangan Thor. Setibanya mereka di New Asgard, Jen dilarikan ke rumah sakit. Thor diberitahu oleh tim medis bahwa kesehatan Jen menurun drastis akibat sesuatu yang menyedot energinya. Thor menduga mungkin ini terjadi saat Jen menggunakan Mjolnir. Ia kemudian membicarakannya dengan Jen untuk berhenti menggunakan Mjolnir karena itu bisa membunuhnya lebih cepat. Ia juga tidak mau kehilangan Jen karena mencintainya. Thor kemudian menemui Valkyrie, membawa Thunderbolt lalu berpamitan dan pergi seorang diri untuk melawan Gorr. Gorr kini sudah tiba di gerbang Eternity bersama anak-anak yang diculiknya, lalu menggunakan Stormbreaker untuk membuka gerbang. Kekuatan besar yang dihasilkan membuat seluruh dinding bangunan bergetar hingga kepala patung runtuh dan akan jatuh tepat di atas anak-anak itu. Untungnya Thor datang tepat pada waktunya, kemudian menangkap runtuhan kepala patung besar itu. Ketika Gorr mengetahui kedatangan Thor yang nekat, ia segera memanggil pasukan bayangan. Thor tidak ada pilihan lain selain memberikan wejangan dan motivasi semangat. Kemudian mengalirkan kekuatan supernya kepada anak-anak Asgard menggunakan Thunderbolt di tangannya. Axel ditunjuk Thor untuk memimpin pertempuran yang ajaib itu. Seketika anak-anak memiliki kekuatan super layaknya seperti Zeus untuk melawan pasukan bayangan. Thor pun bertarung dengan Gorr. Thor yang tanpa Stormbreaker kewalahan menghadapi Gorr yang memiliki Necrosword di tangannya. Jen merasa Thor dalam bahaya, kemudian segera pergi menyusul sambil membawa Mjolnir tanpa menghiraukan lagi kesehatannya. Ketika Thor nyaris terbunuh, Jen pun menyelamatkan menggunakan Mjolnir. Thor yang terkejut akan kedatangan Jen tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Posisi mereka sudah terjepit. Akhirnya mereka bagi tugas. Thor berusaha menghentikan Stormbreaker, sementara Jen mencoba mengalihkan perhatian dengan bertarung melawan Gorr. Setelah Thor berhasil mendapatkan kembali Stormbreaker, ia langsung bergabung dengan Jen untuk mengalahkan Gorr. Sesuai pesan Valkyrie bahwa kekuatan Gorr ada pada pedang Necrosword. Mereka pun mengincar pedang itu untuk dihancurkan. Di sisa tenaganya, Jen mengajar pedang Gorr dengan hantaman keras dari Mjolnir. Necrosword pun buyar menjadi serpian debu. Thor segera memerintahkan Axel untuk membawa anak-anak lainnya ke New Asgard menggunakan kekuatan Stormbreaker. Di saat bersamaan, ternyata gerbang Eternity sudah terbuka dan Gorr segera berjalan memasukinya. Masuknya Gorr ke sana membuat Thor dan Jen ikut masuk bersamanya. Di sana Thor mencoba menyadarkan Gorr akan makna cinta dan menyarankan agar Gorr lebih baik menggunakan kesempatan itu untuk meminta anaknya kembali daripada memusnahkan para dewa. Jen yang semakin sekarat segera dipeluk oleh babang Thor. Melihat pemandangan itu, Gorr pun teringat ketika putrinya mengembuskan nafas terakhir di pelukannya. Ia pun melambaikan tangannya ke Eternity, membuat permohonan agar putrinya dihidupkan kembali. Seketika Love putrinya Gorr telah hidup kembali dan kini tepat berada di sampingnya. Gorr pun terlihat sangat bahagia. Jen yang sudah di ujung nafas di pelukan Thor kemudian hancur memudar menjadi butiran emas.
Gorr juga yang telah sekarat meminta kepada Thor untuk menjaga putrinya. Thor pun mengiyakannya dengan anggukan, lalu Gorr pun menyusul Jen. Bedanya dia nggak jadi butiran emas, mungkin jadi butiran abu gosong dan pergi ke neraka mungkin. Babang Thor selain ganteng, hatinya mulia juga ya. Padahal yayangnya kan gone akibat ulah si Gorr. Kalau gua di posisi dia, bisa-bisa sudahlah, tidak baik menendam. Anak-anak Asgard bisa pulang berkat kekuatan Stormbreaker, lalu berkumpul kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka juga diwajibkan oleh Valkyrie agar belajar kelas bela diri. Korg yang setelah tubuhnya kembali utuh terlihat bersama kekasihnya yaitu Dawien berpegangan tangan di atas gunung berapi. Thor yang menjadi om merangkap ayah dadakan untuk Love sedang sibuk menyiapkan sarapan. Saat terlibat perdebatan dalam percakapan, Love tidak sengaja mengeluarkan cahaya laser dari matanya yang membuat panci Thor rusak. Ternyata Love memiliki kekuatan super yang sama seperti para dewa. Karena lahir dari Eternity, Thor juga mengajarkan Love untuk harus membela yang baik seperti pesan ibu Thor. Ketika bersiap-siap untuk berlatih, Thor mencari Mjolnir, lalu menemukannya di kolong dengan wujud yang lebih manis, hasil ukiran dari si Love. Thor perkasa yang alias Jane Foster itu dibuatkan patung besar untuk mengenang pengorbanannya menyelamatkan alam semesta. Thor dan Love keluar dari rumah. Love dengan Stormbreaker dan Thor dengan Mjolnir siap menghajar para monster. Dua pejuang dengan kekuatan dewa ini akan terus berjuang untuk membela yang tidak bisa berjuang. Mereka dikenal sebagai Love and Thunder. Film pun berakhir. Di akhir film terlihat Zeus yang masih hidup dengan memerintahkan anaknya yang bernama Hercules untuk melakukan balas dendam terhadap Thor. Terlihat juga Jen disambut oleh Heimdall yang sudah berada di alam surga abadi yaitu Valhalla. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tidak ada orang yang terlahir jahat. Orang jahat terlahir dari pengalaman buruk dan kekecewaan yang mendalam. Cinta sejati tidak lekang oleh waktu, dan terkadang orang yang berperilaku buruk hanya karena ia membutuhkan perhatian, cinta, dan kasih sayang. Gua Jacqueline dan segenap kru yang bertugas malam ini pamit undur diri. Mau mimpiin Babang Thor dulu Jangan lupa like, komen, dan subscribe.